Harusnya kan kalau memang Universal Studio-nya itu sendiri tidak membuka wahananya atau tidak membuka tempat rekreasinya, harusnya pihak Paspot juga tidak membayarkan apapun ke Universal. Harusnya duit itu memang ada di Paspotnya sendiri dan merupakan hak saya untuk dikembalikan. Yang sekarang ini sudah sekitar 6 bulan ya, hampir setengah tahun belum dikembalikan lagi kepada saya. Halo para netizen dan penonton setia Tagar TV, kembali dengan saya Yosi Girsang dari Tagar TV. Seperti biasa kita akan membahas dan mewawancarai narasumber kita. Sesuai dengan yang kami selalu sampaikan, kita memilih kasus-kasus maupun peristiwa yang saat ini sedang trending maupun banyak dibicarakan, baik itu di media sosial maupun di pemberitaan media massa. Nah, kali ini kami sangat beruntung dapat mengundang salah satu narasumber yang mana beliau memiliki keluhan terhadap satu layanan dari sebuah perusahaan penyedia jasa rental wifi, yaitu Paspot ID. Nama beliau kita samarkan, tidak nama sebenarnya. Jadi beliau untuk kali ini, kesempatan wawancara ini, kita panggil dengan nama Pak Anton. Halo Pak Anton. Halo Pak Yosi. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir dalam wawancara kita, Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan untuk interview ini Pak. Oke, untuk pembuka mungkin saya memberikan sedikit informasi kepada penonton Tagar TV. Jadi kalau kita mencoba untuk mencari informasi mengenai Paspot ID ini, kami buka di websitenya bahwa mereka didirikan tahun 2017 di bawah naungan bendera PT Yellow Integra Datanet Tbk, jadi perusahaan yang sudah terbuka dan listing di Bursa Efek Indonesia semenjak Oktober 2018. Pada waktu itu dengan sebutan juga Yellow, dan ini adalah startup binaan program inkubasi dari IDX yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK pada waktu itu. Jadi ini adalah perusahaan terbuka dengan sahamnya dimiliki masyarakat sekitar 39%, dan kemudian ada 42% PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia, dan 18,5% itu adalah PT Prima Jaringan Distribusi. Mereka mengklaim Paspot itu adalah digital tourist pass yang menyediakan konektivitas tanpa batas dan menawarkan atraksi lokal di seluruh dunia. Oke, kita langsung mulai diskusi dan berbincang-bincang dengan Pak Anton. Pak Anton, bisa dijelaskan layanan apa yang Bapak beli dan kapan itu terjadi, Pak? Oke, jadi saya melakukan booking pertama itu tanggal 12 Februari 2020 ya. Saya melakukan booking untuk penyewaan pocket wifi per tanggal 12 Maret hingga 16 Maret 2020. Waktu itu saya pergi ke Jepang dengan harga 174.500. Namun seperti pada umumnya pocket wifi itu kita diwajibkan untuk membayar deposit tiap penggunaan dari pocket wifi sebagai jaminan. Karena kita diberikan pocket wifi-nya sehingga itu sebagai jaminan untuk kita mengembalikannya lagi, nanti depositnya kalau dijanjikan itu bakal dibalikan kembali kepada kita. Lalu memang saat itu sedang wabah awal-awalnya dari COVID-19. Cuma memang saya pergi ke Jepang itu selain memesan pocket wifi, saya juga memesan tiket atraksi, yaitu Universal Studio Jepang untuk tanggal 9 Maret 2020. Dan itu seharga Rp926.763. Namun sayangnya, jadi waktu saya ke sana memang dari kebijakan pemerintah sendiri dari Jepang itu sudah ditutup. Cuma karena waktu saya booking itu tanggal 11 Februari belum ada wacana apa-apa, jadi baru sampai di sana ada kabar bahwa Universal Studio ditutup dan tidak bisa digunakan. Jadi akhirnya saya pulang tanggal 17 Maretnya gitu. Lalu sesuai dengan prosedur, saya mengembalikan pocket wifi itu karena memang sebelum
penyewaannya ada agreement bahwa saya wajib untuk mengembalikannya. Jika tidak, ada penalti atau biaya tambahan sesuai dengan keterlambatan dari pengembalian deposit tersebut. Jadi saya mengembalikannya melalui kurir atau ojol instan, langsung ke kantor dari Pasport ID tersebut. Itu setelah 1 hari atau 2 hari setelah saya sampai ada di Jakarta. Mungkin sekitar 18 Maret atau 19 Maret 2020. Sorry, Pak Anton. Lalu, ya, Deposit yang sebagai jaminan itu berapa rupiah yang Pak Anton setorkan ke Pasport? depositnya itu Rp500.000. Oke. Per pengguna, per pocket wifi itu Rp500.000. Jadi, waktu itu saya memang tidak terlalu mengecek rekening, jadi sampai akhirnya tanggal 24 Maret, sekitar seminggu kemudian, memang ada blast atau mailing list dari si pasportnya sendiri, bilang kalau kantornya tidak lagi beroperasi karena ada perihal wabah COVID-19 ini. Dibuka lagi sampai dengan tanggal 5 April 2020. Waktu masih memaklumi lah, soalnya kan memang banyak usaha berjatuhan, banyak kantor bertutupan, karena PSBB pun lagi ketat-ketatnya. Dan saya mengecek penerima email itu sekitar 372 penerima, gitu, 372 orang gitu. Jadi saya merasa, oh, yang lain juga merasakan hal yang sama, ya mungkin ya udahlah, saya pikir toh dia bilang tanggal 5 April itu nanti bakal beroperasi kembali. Namun seiring berjalannya waktu sampai tanggal 22 April saya nanya, itu sekitar udah sebulan saya kembalikan, dia bilang ada pemunduran lagi, kita masih tutup, nanti estimasinya tanggal 4 Mei 2020 gitu. Ya udah, saya masih mencoba sabar, lalu saya diamkan sampai memang udah lewat tanggalnya, karena terakhir dia bilang 4 Mei 2020, saya tanya lagi, tanggal 10 Juni, itu kurang lebih sudah sekitar 3 bulan dari pengembalian. Oke. Dia bilang estimasinya lagi, dia kembali ngasih tanggal 12 Juni 2020 dia bilang. Tapi saya tunggu setelah 2 harinya, karena saya tanya tanggal 10 Juni, 12 Juninya saya tanya lagi, ternyata dia nggak cair juga. Akhirnya saya tanya lagi, dia bilang oke, nanti bakal di follow up. Akhirnya saya udah terlalu capek untuk nanyain itu. Akhirnya saya nanya lagi di bulan Juli sebenarnya. Saya tanya di bulan Juli, dia bilang iya Pak, lagi dalam antrian. Dan ternyata di bulan Juli itu akhirnya dia mengembalikan deposit wifi saya sebesar Rp500.000 di tanggal 8 Juli. Kurang lebih itu sekitar 4 bulan setelah pengembaliannya. Oke. Tapi yang bermasalah sekarang adalah saya setelah melakukan refund dari tiket atraksi saya, dan itu jumlahnya lebih besar dibandingkan depositnya. Saya selalu menanyakan itu setiap saya menanyakan deposit wifi juga. Jadi sampai sekarang pun saya selalu menanyakannya, karena waktu itu di tanggal 8 Juli ketika sudah cair, mereka bilang oke, kita akan proses pengembalian tiket atraksinya itu kurang lebih 7 hari. Harusnya kalau dari 8 Juli itu kan kenanya adalah 15 Juli ya. Tapi saya udah nanya beberapa kali, dia hanya bilang iya nanti di follow up ke pihak terkait tanpa ada kabar dari dianya selalu. Jadi kalau saya tanya, pasti dia bilang iya nanti follow up. Dan terakhir saya tanya 13 Agustus, itu dia bilang masih ada antrian. Tapi sampai sekarang kalau saya nggak nanya, dia nggak bakal ngabarin apa-apa sama sekali mengenai penundaan atau apapun. Begitu, Pak. Iya, jadi berarti yang sebelum dibayarkan di 8 Juli tadi yang 500.000 untuk deposit jaminan dari peminjaman wifi tadi, itu ada 300 orang tadi Pak ya yang juga mengalami hal yang sama kalau Bapak lihat di urutan email yang dikirimkan. Itu artinya di-blast ke seluruh para pelanggan ya Pak ya? Iya, betul. Karena sepanjang itu pun setiap harinya kurang lebih ada 1 atau 2 orang yang pasti balas email. Karena mereka itu reply to all, jadi saya pun menerimanya gitu. Jadi memang ada banyak sekali orang yang mengeluhkan bahwa mereka sudah mengembalikan, terutama ada juga yang mengembalikan wifi pocketnya itu di bandara karena mereka buka boot juga, tapi depositnya itu digantungkan. Sampai saat itu mereka masih belum dapatkannya juga. Begitu. Oke, dengan alasan masih dalam status PSBB kemarin itu ya? Iya, kalau di awal statusnya seperti itu. Cuma ke belakang mereka cuma bilang nanti bakal di follow up
tim terkait dan nggak ada kepastian sama sekali dari merekanya. Oke, berarti sekarang ini Pak Anton masih menunggu pengembalian dana sebesar 926.000 tadi Pak ya, untuk tiket Universal Studio Jepang tadi ya Pak, yang tidak jadi digunakan ya? Ya, betul, karena dari sayanya pun tidak menggunakannya sama sekali. Saya kan pembayarannya menggunakan aplikasi, menggunakan kartu, sudah saya bayarkan melalui kartu kreditnya gitu, tapi saya tidak menggunakan sama sekali. Harusnya kan kalau memang Universal Studio-nya itu sendiri tidak membuka wahananya atau tidak membuka tempat rekreasinya, harusnya pihak pasport juga tidak membayarkan apapun ke Universal. Harusnya duit itu memang ada di pasportnya sendiri dan merupakan hak saya untuk dikembalikan. Yang sekarang ini sudah sekitar 6 bulan ya, hampir setengah tahun belum dikembalikan lagi kepada saya. Oke, kalau dari alasan paspor sendiri Pak, kenapa mereka belum mengembalikan dana Bapak yang 926.000 tadi, kenapa Pak? Untuk yang informasi terakhir yang Bapak terima. Kalau informasi yang saya terima adalah mereka bilang hanya dalam antrian. Nanti saya ada beberapa screenshotnya mungkin bisa share ke Bapak sih, bahwa mereka selalu alasannya sama. Nanti mereka bilang akan follow up ke pihak terkait dan kita akan mengabari lebih lanjut, lalu mereka akan bilang bahwa ini masih dalam antrian. Hanya begitu aja jawabannya. Kurang lebih mereka seperti meng-copy paste jawaban ke semua orang ya. Karena sebenarnya saya pun pergi bersama teman saya, namun hal tersebut juga terjadi dengan teman saya sama persis gitu. Oh, jadi teman Pak Anton juga kemarin itu membeli tiket Universal Studio juga ya Pak? Iya, betul. Cuma kebetulan dia orangnya kekeh banget gitu dan mungkin rajin untuk follow up secara WhatsApp gitu setiap hari. Kalau saya kan masih banyak kegiatan dan nggak punya waktu juga untuk setiap hari nanyain gitu. Saya masih menunggu. Mungkin adminnya juga udah kelelahan, akhirnya dia pun follow up ke bagian terkaitnya lebih lanjut gitu. Cuma yang saya tunggu sampai sekarang, maksudnya saya berusaha bersabar, akhirnya saya mencoba approach media, menyuarakan apa sih yang dialami oleh saya. Karena saya pikir mungkin dari 372 orang yang menerima email itu juga masih ada yang mengalami hal sama seperti saya. Kadang kita nggak tahu sih harus bersuara kemana gitu. Karena kan kalau kita ke kantornya juga nggak mungkin. Atau bisa nggak sih benar-benar diselesaikan masalah ini oleh pihak terkait. Oke, berarti Pak Anton belum sempat untuk langsung hadir secara fisik ke kantornya Pak ya? Atau memang kantornya masih Belum, tutup ya? saya kurang paham sih, karena selama ini saya masih hanya by WhatsApp saja. Oke, Pak Anton sendiri apakah ada komunikasi juga dengan 300 orang tadi yang di dalam list email yang dikirimkan secara serentak itu dari paspor? Saya beberapa ada menanyakan, jadi ada beberapa sekitar dari 10 orang masih ada 2 atau 3 orang yang memang belum dikembalikan. Termasuk duit dari deposit wifi-nya ya. Bukan hanya tiket atraksi saja. Kalau deposit wifi kan sebenarnya itu benar-benar hak kita yang mereka sebenarnya nggak pakai sama sekali. Tapi 7 atau 6 orang itu mereka sudah dikembalikan, tapi dengan jangka waktu yang panjang juga tentunya. Seperti saya kan tadi mendapatkannya saja setelah 4 bulan dari pengembalian pocket wifi itu sendiri. Pak Anton, apakah pernah melapor ke Badan Layanan Konsumen seperti itu Pak yang berwenang? Belum pernah Pak. Jadi Saya baru kali ini Bapak share ke lewat kita ya di media ya? Iya, betul Pak. Saya baru Oke. kali ini kepada Pak Yosi, iya. Oke. Nah, berarti terakhir komunikasi dengan mereka di tanggal berapa Pak? Di Agustus kemarin ya? 13 Agustus, betul. Terakhir Oke. komunikasi di 13 Agustus, udah hampir sebulan yang lalu, dan sampai sekarang memang belum ada pengembalian sama sekali Dan dari tidak pihak terkaitnya. dan tidak ada kontak, maksudnya pemberitahuan ataupun email atau message atau WhatsApp gitu ya Pak ya? Tidak ada. Pokoknya prinsip dari mereka kalau kita nggak nanya, makanya mereka tidak akan memberi kabar apapun. Kabar yang mereka kasih hanya di bagian pertama aja tadi mereka blast email itu di tanggal 24 Maret. Selebihnya mereka nggak pernah ngasih pemberitahuan apa-apa lagi sih Oke. ke pihak kitanya. Oke. Oke, baik. Itu tadi mungkin penjelasan dari Pak Anton. Saya pikir sudah sangat clear Pak. Semoga ini didengar dari pihak Pasport ID
atau PT Yellow Integra Datanet Tbk. Dari Baik, Pak Pak. Anton sendiri ada harapan-harapan yang mungkin mau disampaikan dalam kesempatan ini, baik itu ke pihak Paspot atau mungkin ke pihak yang berwenang, Pak. Dalam hal ini mungkin pemerintah atau lembaga lainnya. Oke, kalau menurut saya dari pihak saya sendiri kepada Paspot, tolong manajemennya termasuk keuangan dibenahi, karena kan mereka sebenarnya perusahaan besar yang sudah berjalan, dan apalagi mereka menyimpan uang dari pengguna-penggunanya, dan penggunanya itu memang tidak sedikit. Sebaiknya kalau memang ada kendala seperti ini, pihak terkait melakukan informasi yang lebih jelas dan menepati janji. Kalau memang mereka memberikan tanggal, seenggaknya memang mereka melakukan pembayaran tersebut sesuai dengan tanggalnya. Kalau kita kan sebagai konsumen atau pengguna, kita sudah melakukan kewajiban kita, ya kan, memberikan deposit, lalu mengembalikan pocket wifi sesuai dengan tanggalnya, sesuai dengan aturannya. Akankah lebih baik mungkin kalau mereka juga melakukan kewajiban-kewajiban mereka, seperti refund ataupun pengembalian uang deposit maupun tiket atraksi bagi kami. Mungkin segitu aja ya. Demikian tadi wawancara kami dengan Pak Anton, bukan nama sebenarnya, dari salah satu pelanggan Paspot ID. Seperti biasa, kami menyampaikan bahwa kami memberikan kesempatan berimbang. Semoga nanti video atau wawancara ini dilihat oleh manajemen atau pimpinan dari Paspot ID. Kami memberi kesempatan untuk Paspot ID atau PT Yellow Integra Datanet Tbk untuk memberikan klarifikasi, dan kita berharap semoga permasalahan ini bisa selesai, tidak hanya dengan Pak Anton, mungkin ada pelanggan lain juga yang mengalami hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Anton tadi. Demikian Pak Anton, terima kasih untuk waktunya Pak Anton bersama dengan Tagar TV. Ya. Ya, semoga bisa selesai ya Pak keluhannya Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Itu dia diskusi kami bersama dengan Pak Anton, dan sampai ketemu lagi netizen dan para penonton setia Tagar TV di diskusi maupun interview kami berikutnya. Sampai ketemu kembali.